Aku kerap melihat berbagai sosok, dari kuntilanak, pocong, bayangan hitam yang selalu mengikutiku. Puncaknya adalah ketika aku bermimpi melihat bayangan di cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 547. Eksklusif di sini. Dimanapun kamu mendengar dan menontonnya. Itu dia. Ya. Terima kasih banyak loh buat yang udah nonton PMK Uncensored ya. Ya, Udah hampir 1.500. Nggak tahu deh pas video ini tayang ya. betul. Keren sekali. Oke, kita akan bacain cerita kiriman dari teman Kliwon yang kali ini ceritanya tuh soal sebuah tanda lahir yang gak biasa katanya. Oke. Selamat malam Bimoki dan Danu. Cerita ini mengisahkan pengalaman mistis yang aku alami sejak memiliki tanda lahir yang gak biasa. Ada sebuah tanda putih di betis kananku. Sejak kecil, aku sering mendengar cerita bahwa tanda lahir ini adalah pertanda bahwa diriku disukai oleh sosok gaib yang dikenal sebagai kuntilanak. Dan orang dengan tanda lahir seperti ini seringkali kesulitan memiliki anak jika tidak diobati secara spiritual. Awalnya aku gak terlalu mempedulikan cerita itu. Aku menganggapnya sebagai takhayul belaka, hingga kejadian-kejadian aneh mulai terjadi dalam hidupku. Pada tahun 2013 saat masih kuliah, aku mengikuti kegiatan lapangan ke hutan Blambangan, Banyuwangi nih ya. Saat itu aku sebagai asisten dosen. Hutan Blambangan dikenal dengan atmosfernya yang angker dan kisah-kisah mistis yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Suasana hutan saat itu terasa begitu pekat dan menyeramkan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi kami dari balik pepohonan. Saat rombongan mahasiswa dan dosen sedang berada di dalam hutan, tiba-tiba mobil kami seakan dihinggapi sesuatu yang tidak kasat mata. Mesin mobil mendadak mati, dan semua orang di dalamnya merasakan udara menjadi dingin dan berat. Meskipun akhirnya kami berhasil keluar dari hutan dan kembali ke kampus dengan selamat, kejadian tersebut meninggalkan bekas di pikiranku. Setelah kejadian di hutan, aku mulai mengalami gangguan-gangguan aneh di kosanku. Di kamar mandi kos, aku sering menemukan rambut-rambut panjang yang gak diketahui asalnya. Padahal rambutku sendiri tidak sepanjang itu. Aku juga mulai mengalami fenomena tindihan, di mana tubuhku terasa lumpuh saat tidur dan sulit bernafas. Sementara ada sosok hitam yang seperti mengintai dari sudut kamarku. Dalam mimpi-mimpiku, aku kerap melihat berbagai sosok, dari kuntilanak, pocong, bayangan hitam yang selalu mengikutiku, dan terus menimbulkan perasaan takut. Puncaknya adalah ketika aku bermimpi melihat bayangan di cermin. Namun bayangan itu bukan diriku, melainkan sosok wanita dengan mata hitam legam dan senyum yang menyeramkan. Meskipun diteror oleh mimpi-mimpi buruk seperti itu, aku tetap ngelanjutin hidup. Pada tahun 2016, aku menikah dan berharap bisa memulai keluarga kecil yang bahagia. 5 bulan setelah menikah, aku hamil. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Pada usia kandungan 8 minggu, aku mengalami keguguran. Hati ini hancur, dan aku merasa ada sesuatu yang salah sama diriku. Apakah ini ada hubungannya dengan tanda lahir putih di betisku? Namun aku mencoba untuk kuat dan berusaha bangkit untuk memulai program hamil lagi. Pada bulan April 2017, aku kembali hamil. Kali ini kehamilanku berjalan lancar hingga usia kandungan 7 bulan. Namun pada saat itu, mimpi-mimpi buruk mulai datang kembali. Sosok Mbak Kunti ini kembali muncul dalam mimpiku.
menatap perutku dengan tatapan lapar, seolah ingin meraih dan mengambil bayi yang ada di dalam kandunganku. Setiap kali aku terbangun, tubuhku terasa dingin dan rasa takut menyelimutiku. Khawatir bahwa mimpi itu bukan sekedar mimpi. Pada bulan Oktober, tepatnya ketika usia kandunganku mencapai 34 minggu, air ketubanku tiba-tiba merembes. Dengan panik, aku dilarikan ke rumah sakit. Setelah melalui proses induksi yang panjang dan melelahkan, akhirnya aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun kebahagiaan itu kembali terenggut ketika 2 jam kemudian bayiku harus dibawa ke NICU karena kesulitan bernafas. Dokter mengatakan bahwa paru-paru bayiku belum matang dan ia membutuhkan alat bantu nafas untuk bertahan hidup. Hari-hari di NICU terasa sangat panjang dan penuh kecemasan. Setiap malam aku bermimpi buruk. Salah satunya yang paling mengerikan adalah ketika aku melihat sosok Miss K itu merebut bayiku dan membawanya terbang jauh. Aku berusaha mengejar, tapi kakiku terasa berat dan gak mampu berlari. Ketika aku terbangun, hatiku dipenuhi kecemasan yang gak terlukiskan. Keadaan bayiku terus memburuk, dan tanggal 13 November 2017, jam 8 malam, aku mendapat telepon dari rumah sakit yang meminta kami segera ke NICU. Dengan perasaan yang sudah penuh ketakutan, aku dan suamiku ke sana. Setibanya di NICU, aku melihat bayiku dalam kondisi kritis. Tubuhnya mengejang, detak jantungnya pun melemah, dan mesin-mesin yang menopang hidupnya berbunyi keras. Aku megang erat tangan bayiku, berbisik lembut, sorry. Detak jantungnya melemah dan mesin-mesin yang menopang hidupnya berbunyi keras. Aku memegang erat tangan bayiku, berbisik lembut, "Nak, kalau sudah tidak kuat, istirahatlah." Beberapa menit kemudian, bayiku menghembuskan napas terakhirnya. Duniaku runtuh seketika. Rasanya hidup ini hancur, tidak ada lagi harapan dan kebahagiaan yang tersisa. Setelah kematian bayiku, aku menjalani hari-hari dengan perasaan linglung. Hidupku terasa kosong dan penuh penyesalan. Banyak orang di sekitarku mulai bertanya-tanya apa yang salah. Dan sebagian menyalahkanku atas kejadian tragis tersebut. Aku mulai merenungkan semua kejadian yang kualami dan teringat kembali pada tanda lahir putih di betisku. Apakah benar tanda itu membawa kutukan? Apakah benar semua mimpi burukku adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat? Ibuku yang melihat kondisiku semakin memburuk akhirnya menyarankan untuk bertemu dengan seorang spiritualis bernama Pak Ikin di kampung halamanku. Pak Ikin terkenal sebagai orang yang bisa mengobati efek dari tanda lahir putih tersebut. Aku yang sudah berada di titik putus asa akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dan menjalani ritual yang disarankan. Pada bulan April 2018, aku menjalani ritual mandi kembang 7 yang dilakukan oleh Pak Ikin, disertai doa-doa untuk mengusir pengaruh buruk yang mungkin ada. Setelah menjalani ritual tersebut, kehidupanku perlahan kembali normal. Aku hamil anak keduaku dan kali ini kehamilanku berjalan dengan baik. Bayi yang kulahirkan sehat
dan tumbuh menjadi anak yang ceria. Aku mulai merasa bahwa kutukan yang menyertaiku sejak kecil telah sirna. Namun, tahun ini, mimpi-mimpi itu mulai datang kembali. Aku merasa takut. Apakah ini pertanda bahwa kengerian lama akan kembali menghantuiku? Dengan hati yang kembali dipenuhi kecemasan, aku kini dihadapkan pada ketakutan terbesar dalam hidupku. Bagaimana jika semua itu belum berakhir? Bagaimana jika Mbak Kunti yang selalu hadir dalam mimpiku masih menginginkan sesuatu dariku? Sesuatu yang belum kusadari. Dengan perasaan was-was, aku kini harus menghadapi kegelapan yang kembali mengintai hidupku. Tanda lahir dan Mbak Kunti. Sing sabar Pak Danu ya. Memang trauma itu selalu ada pasti. Dan memang segala kesalahan, segala kecurigaan tuh selalu pasti ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya sebenarnya. Kembali ke kepercayaan masing-masing sih sebenarnya. Mau dilindungi segimanapun kalau kitanya ini dia nih yang agak sulit nih. Karena beberapa orang mempercayai kalau ini tuh bukan ada hubungannya dengan kedokteran bahkan gitu. Begitupun sebaliknya gitu ya. Memang pada akhirnya beriringan tuh adalah jalan tengah yang baik gitu ya, antara spiritual dan dunia. Spiritual tuh agama juga bisa dibilang spiritual kan gitu. Gitu sih. Nah, yang jadi cerita di sini kan dari awalnya itu sudah mempercayai kalau ini adalah curse ya. Jadi kayak curse gitu semacam ya. kutukan dari dia lahir gitu ya. Nah, dan tapi mbaknya sudah beranak 2 kayaknya. Walaupun sekarang lagi ada ketakutan gitu. Gak apa-apa juga sih Mbak sebenarnya kalau ini Mbak kan. Mbak sih, cuma dia nggak ceritain identitasnya sama sekali ya. Betul. Nah, gak apa-apa sih kalau malahan kalau memang ada di jalur kepercayaan yang seperti itu, ya jalani aja. Gitu toh juga setelah dijalani oleh saran bapak ibunya, kalau nggak salah orang tuanya ya, bisa kok sampai anak kedua gitu. Jadi kadang keraguan itu pada akhirnya yang membuat kita jadi ada di ambang dan menyesal gitu banget sih. Jadi kalau emang udah percaya ya udah dijalannya aja gitu. Gua percayain kayaknya harus begini deh, diimbangi dengan begini, ya dijalani gitu, percayainnya sih. Nah tapi kalau balik ke tanda lahir juga itu bener tuh. Karena ada beberapa orang bahkan di kepercayaan keluarga besar gitu, wah ini ada tanda bayi, tanda lahir nih artinya demikian gitu. Terus kalau ada orang yang bisa, sini deh bentar gue benerin dulu gitu. Ini ada yang salah nih sama tanda lahir ini gitu. Tanda lahir putih tuh kayak gimana ya? Nggak pernah lihat lagi gue. Biasanya tuh merah ya. Nah, ini di kepala gue nih merah nih. Iya kan, biasanya warnanya agak merah, ungu, merah gitu. hitam. Ya, ungu. Kalau di pipi lebih ke panu. Maksudnya putihnya tuh apakah putih yang kayak panu gitu, apa putih tih gitu. Iya, kayak vitiligo gitu ya kan, putih. Iya. Ya gitu ya. Begitu sih. Jadi nggak denial ya sebenarnya ya kalau dibilang ya. Karena setiap cerita yang di situ tadi gue denger sampai akhir masih nyangkut ke kepercayaan kalau ini membawa pengaruh buruk gitu loh. Ke nasibnya dia. Iya. Awalnya juga dia kan nggak percaya ya, kayak tahayul itu mah. Betul. Sampai akhirnya banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk akal gitu. Iya.
Ya memang itu sih. Ya apa ya namanya, jadinya bukan denial ya, emang nggak percaya ya. Tapi itu jadi kenyataan. Tapi kan kita nggak tahu, nggak percayanya itu Hmm. ada sedikit apa iya nggak ya, apa iya ya, gitu-gitu kan mungkin nggak tahu. Mm-mm. Kalau yang jelas, yang sering kita dengar juga di cerita PMK, once lo nggak percaya, malah ya udah gitu, malah justru di situ tuh ketebalan keyakinan lo gitu. Kalau gua nggak percaya gitu, Malah nggak apa-apa gitu malah nggak ya. apa-apa. Iya, maksudnya bukan nggak apa-apa dalam artian nggak kenapa-napa ya, namanya hidup ya, tidak ada yang pasti juga gitu. Nggak ini gitu, nggak nggak goyang gitu secara keimanannya, walaupun kita nggak tahu tuh apa yang diimani. Yang ada kan flash, kalau imani kan Apa Imanes? gitu. Ya, itu ya. Mbaknya sekarang berarti ada di fase ketakutan lagi nih karena mimpi-mimpi itu mulai balik ya. Benar. Tapi ini menarik. Apa yang akan menjadi ketakutannya sebenarnya? Karena secara traumatis mungkin mirip-mirip seperti Mas Danu lah gitu. Membaca cerita aja masih pedih rasanya kan gitu. Walaupun udah ada banyak sekali yang bisa mengobati mungkin gitu. Tapi apa yang akan ditakuti berikutnya ya? Mungkin Kehilangan anaknya lagi mungkin. iya, yang keduanya kan udah lahir kan. Betul. Cuma masih balita gitu. Itu. Kayak ya itulah, maksudnya kekhawatiran itu muncul lagi karena kok gue mulai mimpi kayak dulu lagi ya. Kok muncul lagi nih gangguan-gangguan ini. Gitu. Mungkin sudah waktunya ketemu Pak Ikin lagi kali. Tapi nggak tahu yang lagi dijual apa sama Ikin. Mobil es krim. Ada Mas Ikin temennya Bimo, Lo tahu nggak pedagang mobil. R3 gue laku ke siapa? Sama Ikin. Iya. Ternyata temennya Arman. Tai banget. Nih KTP Bimo. Lah kok sama lu? Iya kemarin dia jual mobil ke Ikin. Iya loh Ikin. Kok lo kenal? Wah kenal lah. Aduh. Tapi lumayan tinggi kemarin. Alhamdulillah. Iyalah. Rese, bener rese. Oke. Guys. Oke. Oh iya. Satu lagi dari Mayoret. Mana ya? Wah, ini masih berhubungan dengan anak ya. Wih, Malang cuy. Kapan nih ya PMK bisa ke Malang ya? Itu dia. Ntar guys, kita pilih cerita. Ini adalah bukti kalau cerita teman Kliwon tuh real semua ya. Kita nggak nambah-nambahin, nggak ngurang-ngurangin. Lihat dong Aceh. Kita Apa dapat barteran Aceh hotel. Nama hotelnya apa ya? Portola. Kok namanya Kayak bunyi-bunyian gitu. Kayak nama alat musik. keren Rais nih. Assalamualaikum Mas Danu dan Mas Bimo. Sebelumnya terima kasih banyak kalau gua ini bisa mendengarkan cerita gua, atau cerita gua bisa sampai dibacain. Perkenalkan, gue Rara. Ini nama samaran. Gue berasal dari Depok. Lebih tepatnya rumah gue di belakang pusat administrasi kota Depok. Sebelum ke cerita, gue mau jelasin sedikit. Gue udah pantengin PMK semenjak episode 1 di Spotify. Sampai detik ini, kalau mau tidur wajib banget untuk play PMK, walaupun baru 15 menitan udah ngorok. Iya. Lanjut ke cerita ya Mas. Jadi yang mau gue ceritain kali ini tentang ibu gue masa kecil. Sudut pandangnya pun gue menggunakan sudut pandang ibu gue. Kita mulai. Jadi, gue di sini adalah ibu gue. Halo, gue Ana. Ini sama samaran. Gue salah satu murid di SMP negeri yang berletak di Jalan Bango Raya. Mungkin kalau Mas Danu udah pasti bisa nebak sekolahnya. Gue lupa gue alumni tahun berapa. Yang jelas gue alumni antara 1982 sampai 85. Selama bersekolah, gue termasuk murid berprestasi di sekolah.
baik di pelajaran akademik ataupun non-akademik. Seperti biasa, hari itu ada pengambilan nilai untuk pelajaran penjaskes dalam bidang atletik. Kalau alumni sekolah ini pasti tahulah ya. Dulu kalau pengambilan nilai untuk bidang atletik bukanlah di sekolah itu sendiri, melainkan di sepanjang jalan yang ada di lingkungan sekolah. Di daerah tersebut ada satu pohon kapuk yang besarnya melebihi bangunan yang ada saat itu. Warga lokal sana tahu sejarah pohon kapuk tersebut. Jangankan malam, siang hari pun hawanya pasti berbeda dengan biasanya. Karena memang sampai sekarang daerah sana, sinar matahari pun minim menerangi jalan itu. Kita lanjut ke cerita. Saat itu seperti biasa, gue ada di urutan pertama dalam barisan. Karena gue belum lihat keberadaan teman-teman gue pun duduk dulu di bawah pohon kapuk tersebut. Gak lama kemudian, gue lihat teman gue dari kejauhan. Dan gue pun langsung lanjut lari sesuai dengan arahan guru gue. Hari itu aman. Namun, tibalah waktu Isya. Gue inget banget, saat gue lagi sholat Isya, tiba-tiba gue gak sadarkan diri. Yang gue inget saat itu gue dibawa terbang setinggi-tingginya sampai gue bisa nyentuh awan. Tapi ternyata saat itu gue kesurupan. Ya, saat itu gue kesurupan. Penuturan dari kakak dan adik-adik gue saat sholat tiba-tiba ketawa sekencang-kencangnya persis ketawa kuda. Lalu gue meraung dan merangkak layaknya seperti kuda. Lalu bapak gue manggil ahli supranatural yang di dekat rumah. Dan ini cukup memakan waktu lama buat ngeluarin jin yang ada di tubuh gue. Akhirnya gue bisa sadar di jam 10 kurang. Usut punya usut, jadi jin yang memasuki gue bukanlah jin biasa. Penuturan dari ahli supranatural yang nanganin gue saat itu, yang masuk ke dalam tubuh gue, biangnya jin yang menduduki pohon kapuk yang ada di dekat sekolah. Tanpa gue ceritain ke siapapun, orang tersebut tahu nih kalau gue tadi siang abis duduk di bawah pohon kapuk itu dalam kondisi lagi datang bulan. Malam itu badan gue katanya sih udah dibersihkan. Namun selang beberapa hari kemudian gue kembali kesurupan lagi di timing yang hampir sama dengan sebelumnya, dengan ciri-ciri yang sama juga dengan sebelumnya. Karena bapak gue ngerasakan katanya kemarin udah dibersihin, kok sekarang kumat lagi. Akhirnya bapak gue manggil orang yang levelnya di atasnya orang kemarin nih. Kali itu memakan waktu yang gak lama-lama banget, karena negosiasinya gak terlalu pelik. Karena si ahli supranatural yang ngobatin gue saat itu ngancem jin yang masuk ke dalam tubuh gue, mau dilarungin ke laut yang jauh kalau jin itu gak keluar dari tubuh gue. Selang beberapa menit kemudian gue sadar dan gue dimarahin ibu gue untuk gak duduk-duduk lagi di bawah pohon kapuk tersebut, walaupun kondisi gue lagi gak datang bulan. Setelah gue sadar, si ahli supranatural itu cerita ke gue dan keluarga gue bahwa di daerah sekolah gue emang ada kerajaan jin, di mana di bawah pohon kapuk itulah, atau lebih tepatnya di pohon itulah, pusat dari kerajaan jin. Hampir 20 tahun kemudian pohon itu akhirnya bisa ditebang setelah berpuluh-puluh orang yang mencoba untuk menebang pohon tersebut, namun gagal. Entah ahli supranatural dari mana yang berhasil menebang pohon itu. Tapi kalau kata bapak gue sih, orang itu bukan warga asli Depok. Sekian untuk cerita gue. Mohon maaf jika banyak penulisan kata yang salah. Semoga cerita gue kali ini dibacakan sama Mas Danu dan Mas Bimo. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rara. Udah cerita dari nyokapnya ya, sudut pandang dari nyokapnya. SMP negeri Bango nih, sama kayak kakak gua berarti di Depok. Sama ya? Iya dia SMP hampir kesebut. Iya pokoknya di jalan itulah. Kesurupan apa berarti nih? Jin, pohon, kapuk. Wah,
Rapat kasur kapuk. Pohon kapuk. Kayak lucu pohon kapuk ya. Beda gitu rasanya sama pohon bambu. Karena Ya, karena adem, Pak. pohon kapuk tuh kayak Di bawahnya tuh kurang adem. serem. Serem, Pak Ble. Gimana lu? Masih pohon randu gitu. Yang serem buat gue tuh kayak Gimana nggak serem bawahnya begini? iya sih. Maksudnya Cuma iya. ngelihat apa sih buahnya ya, ngelihat ininya tuh Oh, kapuk buahnya. gitu. Iya, kayak pohon kapuk tuh kagak serem gitu. Beda sama pohon bambu, Pohon beringin. pohon beringin. Nah, Nah, emang kudu ditebang. iya. Mana hati-hati, Pak. Ketiban ininya biasanya. Tiban Apa? Ranting-rantingnya Ya, gitu. Apalagi benar. beringin yang akarnya tuh udah bener-bener kuat. Wah, ini Nggak bisa sembarangan kita tebang-tebang kalau nggak lengkap equipmentnya. bukan nggak lengkap equipmentnya. Apa dong? Ini berbicara apa dulu nih? Spiritual atau emang nggak ada spiritualnya nih pohonnya ceritanya? Ya dua-duanya. Kalau nggak ada spiritualnya, ya equipmentnya harus lengkap. Mm. Kalau ada spiritualnya, dekengannya harus lengkap. Dekengannya pusat. Dekengannya ngaklik. Banyak batu kemarin di sana ya. Kan lagi mau pilkada, Pak. Dekengannya langit. Nah, Oke lah. Ya, cerita dari SMP di Bang itu jadi penutup episode malam hari ini. Terima kasih banyak teman keluarga yang sudah mendengarkan, sudah menonton. ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.